Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk mengatur tata tertib dari suatu negara tersebut, maka dibuatlah suatu peraturan. Sedangkan peraturan itu sendiri terdiri dari peraturan tertulis dan tidak tertulis, yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Hukum ada bukan semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja, melainkan sebagai pedoman untuk ditaati. Tapi, kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hukum di dalam masyarakat, khususnya hukum perdata. Akibat dari pelanggaran itu dapat merugikan pihak lain, tentunya pihak yang merasa dirugikan hak atau kepentingannya. Mereka bisa menuntut kebenaran dan keadilan untuk mempertahankan haknya. Lalu, terjadilah sengketa dalam pengadilan. Apabila dalam sengketa peradilan tingkat pertama ada pihak yang merasa tidak puas, maka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Dan apabila putusan dari pengadilan tingkat pertama dan putusan dari tingkat banding masih ada pihak yang tidak puas, maka bisa menggunakan upaya hukum kasasi. Pada prinsipnya, suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat ditarik kembali dan harus dianggap telah terbukti kebenarannya. Namun, masih juga diberikan kesempatan untuk hal-hal tertentu dan atas dasar yang kuat, maka putusan hakim tersebut dapat diperiksa kembali. Upaya hukum yang dilakukan setelah memiliki kekuatan hukum tetap ini dinamakan upaya hukum peninjauan kembali. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim. Pemberian hak kepada setiap orang yang sedang berperkara untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang diberikan oleh undang-undang dimaksudkan untuk mencegah adanya putusan hakim yang salah. Hal ini disebabkan oleh karena hakim sebagai manusia sudah tentu tidak akan terlepas dari suatu kesalahan atau kekhilafan. Dalam hukum acara perdata, dapat dilakukan dua upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain upaya hukum biasa, ada juga upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam artian sudah tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum luar biasa ini hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu saja yang telah dijelaskan di dalam undang-undang, termasuk upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali. Perkenalkan, saya Siti Nurrohna Isnaini Junaidi dengan NIM 241020-146 dari kelas Hukum Keluarga 3 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yakni Ibu Siti Nurholilah MH. Izinkan saya untuk memberikan pemahaman materi kepada kita semua terkait upaya hukum di Indonesia, tepatnya pada tahap peninjauan kembali. Baiklah, langsung saja mari kita simak video berikut ini.
biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengajukan beberapa alasan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Ketentuan umum mengenai peninjauan kembali. Yang pertama, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan sebanyak 1 kali. Yang kedua, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang ketiga, permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus. Apabila permohonan peninjauan kembali tersebut sudah dicabut, maka tidak dapat diajukan kembali. Alasan-alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali, pemohon harus mengajukan alasan permohonan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Setiap alasan yang telah dijelaskan di dalam pasal tersebut memiliki tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali, yakni selama 180 hari kalender atau 6 bulan. Alasan-alasan yang dimaksud tersebut ialah antara lain: yang pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu, maka tenggang waktunya terhitung sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat tersebut, atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus, kemudian ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, maka tenggang waktunya terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti tersebut, yang mana hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, maka tenggang waktunya terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, maka tenggang waktunya juga sama, yakni terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Yang kelima, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, maka tenggang waktunya terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Alasan yang nomor 6, yakni apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, maka tenggang waktunya terhitung sejak putusan yang terakhir dan yang bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Alasan-alasan tersebut merupakan syarat dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali. Apabila dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali tidak ada salah satu alasan tersebut, maka permohonan akan ditolak. Dalam memutus suatu perkara peninjauan kembali, Mahkamah Agung juga berpegang pada syarat atau alasan peninjauan kembali. Jika alasan yang diajukan tidak dapat dibuktikan, maka Mahkamah Agung tidak dapat menerima peninjauan kembali. Proses pengajuan upaya hukum peninjauan kembali menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 diantaranya: yang pertama, permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk hal tersebut. Yang kedua, permohonan peninjauan kembali harus diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan tersebut,
dan dimasukkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Yang ketiga, apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. Yang keempat, pengadilan tersebut segera mengirimkan surat permohonan atau catatan tentang permohonan lisan tersebut beserta berkas perkaranya kepada Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan menurut Sudirjo SH dalam bukunya yang berjudul Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Arti dan Makna, proses dalam pengajuan upaya hukum peninjauan kembali dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan diterimanya permohonan peninjauan kembali yang secara tertulis atau dengan lisan di kepaniteraan pengadilan negeri yang pernah memutus perkara tersebut. Yang nomor 2, untuk pemohon peninjauan kembali dikenakan pembayaran biaya perkara yang dibayarnya ketika memasukkan permohonannya di kepaniteraan. Yang ketiga, untuk itu penerima permohonan peninjauan kembali serta biaya perkara itu, panitera memberikan tanda penerimaan yang berisi hari dan tanggal diterimanya permohonan dan biaya tersebut. Yang keempat, tanggal penerimaan permohonan itu penting untuk menghitung tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali. Setelah pengadilan negeri menerima suatu permohonan peninjauan kembali, maka panitera secepatnya memberikan atau mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan dari pemohon dengan maksud yang pertama, bila mana hal itu mengenai permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, maka supaya ada kesempatan baginya untuk mengajukan jawabannya. Yang kedua, bila mana itu mengenai permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, maka supaya dapat dimaklumi. Pihak lawan yang menerima salinan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan dari pasal tersebut dapat mengajukan jawabannya dalam waktu 30 hari dihitung sejak tanggal diterimanya tuntutan surat permohonan peninjauan kembali tersebut. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada pengadilan negeri tersebut pada surat jawaban tersebut oleh panitera dibubuhi cap yang berisi hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut yang tuntutannya disampaikan atau dikirimkan kepada pemohon peninjauan kembali untuk dimaklumi seperlunya. Kemudian permohonan jawaban atas permohonan serta surat-surat bukti dan bahan bukti lain kalau ada, lengkap dengan berkas perkara beserta biaya perkara diteruskan atau dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan cara yang tercepat dan teraman. Setelah seluruh berkas perkara diterima Mahkamah Agung, maka diadakan registrasi dalam buku daftar perkara. Untuk itu dan sesudah itu diadakan peninjauan apakah syarat-syarat kelengkapan berkas telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan peninjauan kembali. Ketua Mahkamah Agung menentukan hakim-hakim yang membentuk suatu majelis untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan peninjauan kembali. Apabila hakim majelis telah mempelajari berkas perkara dan pemeriksaannya dipandangnya sudah cukup, maka diadakan musyawarah untuk mengambil putusan. Dalam kaitannya dengan permohonan peninjauan kembali tersebut, maka putusan Mahkamah Agung dapat dibedakan atas tiga macam. Yang pertama, putusan yang dinyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima. Yang kedua, putusan yang menolak. Dan yang ketiga, putusan yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Suatu permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima apabila 1. Permohonan diajukan tidak pada Mahkamah Agung. 2. Permohonan ditujukan kepada orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara semula. Yang ketiga, permohonan tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985. Yang keempat, diajukan terhadap putusan yang belum mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, diajukan oleh seorang wakil tanpa surat kuasa.
Apabila Mahkamah Agung mengabulkan suatu permohonan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung memandang permohonan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkaranya. Apabila Mahkamah Agung memandang permohonan peninjauan kembali tidak beralasan, maka Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali. Keputusan Mahkamah Agung diucapkan di muka umum tanpa dihadiri para pihak yang memohon peninjauan kembali dan yang terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali. Suatu permohonan peninjauan kembali ditolak apabila Mahkamah Agung berpendapat untuk tidak membenarkannya. Permohonan itu tidak didukung oleh fakta atau keadaan yang mendukung alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali tersebut. Dalam hal Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, maka tetap berlaku putusan semula yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, berarti Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan-putusan yang atasnya dimohonkan peninjauan kembali tersebut. Selanjutnya, Mahkamah Agung memeriksa serta memutus sendiri perkaranya. Pembatalan putusan semula yang atasnya dimohon peninjauan kembali tersebut dapat mengenai seluruh atau bagian dari putusan tersebut. Hambatan peninjauan kembali, bahwa sebenarnya hambatan ataupun masalah dalam proses pelaksanaan peninjauan kembali hanya didasarkan pada ada tidaknya alasan atau benar tidaknya alasan yang diajukan dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali. Peninjauan kembali hanya dapat dipakai atas kekhilafan terhadap fakta. Pokok permasalahan dalam peninjauan kembali adalah mengadakan koreksi terhadap suatu putusan yang dalam satu segi tidak sesuai, tidak tepat. Sebab fakta-fakta yang dijadikan dasar putusan hakim tidak memenuhi syarat. Proses peninjauan kembali itu memenuhi syarat-syarat yang ada dalam perundangan, yaitu tentang diterima tidaknya permohonan kembali tersebut. Dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali, si pemohon harus memperhatikan syarat-syarat dalam peninjauan kembali tersebut, yaitu dengan melihat alasan-alasan yang ada sehingga permohonannya dapat diterima dengan baik. Sedangkan apabila permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka permohonannya tidak akan diterima. Di antaranya disebabkan oleh 1. Permohonan peninjauan kembali telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja. Yang kedua, alasan permohonan yang diajukan tidak termasuk atau terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali, pertama-tama yang dilihat adalah mengenai dapat diterima atau tidaknya permohonan sebagai dasar pemeriksaan. Apabila permohonan memenuhi syarat-syarat peninjauan kembali, maka barulah Mahkamah Agung memasuki perkara peninjauan kembali. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima apabila 1. Permohonan diajukan tidak pada Mahkamah Agung. 2. Permohonan diajukan kepada orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara semula. Yang ketiga, permohonan tidak berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dan yang keempat, diajukan terhadap putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Yang kelima, diajukan tidak dalam tenggang atau jangka waktu yang telah ditentukan. Dan yang nomor 6, diajukan oleh seorang wakil tanpa surat kuasa khusus. Dan yang terakhir yaitu diajukan untuk kedua kalinya.
Sekalipun putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, masih dimungkinkan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali sebagaimana menurut ketentuan yang telah disebutkan. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini kecuali kebenaran yang ditentukan oleh Tuhan, bukan kebenaran yang diputuskan oleh hakim. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan kebenaran yang tidak mutlak, di mana apabila terdapat fakta baru atau novum yang dapat mematahkan kebenaran, maka putusan dapat dimintai pembatalan dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa kepastian hukum atas suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan harus dihormati hingga ada putusan pengadilan yang menggugurkan kepastian hukum tersebut. Peninjauan kembali bukanlah menghilangkan kepastian hukum dari putusan hakim, melainkan justru untuk mempertahankan keadilan itu sendiri dan memberikan kepastian hukum pada perbuatan yang adil. Penempatan peninjauan kembali sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia tanpa mengorbankan asas kepastian hukum yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum. Sekian video saya untuk kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat untuk kita semua untuk masa kini dan masa yang akan datang. Saya Siti Nurrohma Isnaini Junaidi mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan video ini, terutama diucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hukum acara peradilan agama, yakni Ibu Siti Nurholila MH yang telah memberikan banyak ilmunya kepada saya dan juga teman-teman seperjuangan hukum keluarga 3. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang menyediakan waktunya untuk menonton video ini hingga menit saat ini. Tanpa kalian semua, saya bukanlah apa-apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yuridis, salam justisia.